Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yasmin Adzani dari kelas LB65 jurusan Bisnis Law tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Introduction to Indonesian Legal System. Pada presentasi kali ini, saya membagi presentasi saya menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan definisi. Yang kedua, penggolongan pelanggaran HAM. Yang ketiga, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Mari kita bahas pada bagian pertama, yaitu latar belakang. HAM atau hak asasi manusia adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat dihilangkan. Sejarah perlindungan HAM memiliki perjalanan yang sangat panjang. Nah, jadi hak asasi manusia ini didapatkan oleh seseorang ketika mereka dilahirkan di dunia ini. Hak tersebut sudah secara otomatis didapatkan karena itu merupakan bagian dari martabat dan hakikatnya sebagai manusia. Nah, hak-hak asasi manusia ini membantu mereka hidup sebagai dan diperlakukan menjadi manusia. Jadi, hak asasi manusia tidak dapat diambil, direbut, dirampas, dicabut dalam kondisi apapun. Selanjutnya kita masuk kepada definisi hak asasi manusia. Sebenarnya apa sih hak asasi manusia itu? Nah, jadi di sini saya akan membawa dua definisi. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 39 dan dari Levin. Oke, kita bahas yang pertama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia secara gamblang mendefinisikan hak asasi manusia atau HAM sebagai suatu perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, perlindungan, harkat, dan martabat seorang manusia. Nah, di sini juga sudah dikatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakatnya. Nah, definisi selanjutnya datang dari Leah Levin. Beliau mengatakan bahwa HAM adalah segala hak yang tidak dapat dicabut dari seseorang karena hak tersebut merupakan moral kemanusiaan yang ada untuk menjamin martabat seseorang. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa hak-hak asasi manusia ini yang membantu manusia hidup dan diperlakukan sebagai manusia. Maka dari itu, dalam kondisi apapun, hak-hak ini tidak dapat dicabut atau dirampas dari orang tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu penggolongan pelanggaran HAM. Nah, pada dasarnya pelanggaran HAM itu dibagi atas dua, pelanggaran ringan dan berat. Pelanggaran ringan itu adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dengan merugikan atau membahayakan seseorang, namun tidak mengancam atau menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya ada pencemaran nama baik, bullying, melarang untuk seseorang berpendapat, menghilangkan kebebasan pers, memukul, dan juga diskriminasi. Selanjutnya ada pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat ini adalah pelanggaran yang dimana dia sedang atau sudah menghilangkan nyawa seseorang. Bisa juga dikatakan bahwa hak asasi ini dilakukan oleh pelaku yang mengancam nyawa seseorang. Contohnya ada genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan dalam agresi militer. Setelah mengetahui tentang penggolongan pelanggaran HAM, kita akan masuk ke bagaimana cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, pada kasus pelanggaran HAM ringan, saya akan mengambil satu contoh kasus diskriminasi, yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada pasal 15 dan pasal 16. Pada pasal 15 dikatakan bahwa pelaku diskriminasi akan disanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan pada pasal 16 dikatakan bahwa pelaku diskriminasi akan kena sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya untuk kasus pelanggaran HAM berat tidak didefinisikan dan tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang 26 tahun 2000.
Namun dijelaskan beberapa proses mekanisme dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Yang pertama adanya penyelidikan, yang kedua adanya penyidikan, yang ketiga ada penuntutan, yang terakhir ada pemeriksaan. Akhirnya kita sampai pada bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan saya pada makalah ini adalah Indonesia sudah baik, sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan HAM di Indonesia. Selain itu juga sudah terdapat lembaga yang merupakan peradilan HAM yang membantu menegakkan dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM tersebut. Namun saya juga memiliki saran untuk pemerintah bahwa sebaiknya ada penambahan atau pergantian pada ketentuan-ketentuan kasus pelanggaran HAM berat dikarenakan yang terdapat pada Undang-Undang 26 tahun 2000 itu berfokus pada penduduk sipil yang dimana biasanya digunakan pada negara terjadi perang. Nah, sebaiknya ditambahkan secara mendetail ketentuan-ketentuan dan sanksi untuk para pelaku pelanggaran HAM yang dimana dapat digunakan dalam kondisi apapun dan tidak hanya digunakan dalam kondisi perang saja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua para pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.